Kayaknya ayam ini lagi super hype di mana-mana ya, dari beberapa reviewer yang gue tahu dan juga di forum audio. Dan yes, gue bisa rasain kenapa ayam ini hype. Tapi ini bukan berarti ayam ini sempurna banget di harganya. Gue masih menemukan beberapa kelemahan dan beberapa yang gue nggak terlalu suka dari ayam ini. Tentunya akan gue bahas nantinya. Seperti biasa, hello dulu di After Sound Review. Dan ini adalah review gue untuk 7Hz Timeless, di mana ayam ini menggunakan single planar magnetic driver dan harganya adalah sekitar 3 jutaan di marketplace Indonesia. By the way, 7Hz ini bukanlah brand baru, tapi dia memang baru terkenal namanya setelah adanya Timeless ini. Oke, seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frekuensi response, suara, dan juga perbandingannya. Build quality-nya sendiri cukup nice buat gue. Kelihatan bahwa dia itu menggunakan bahan seperti metal. Ini bukan plastik. Ini kalau ditek-tek gitu gue rasa berasa metal, tapi gue rasa ini aluminium sih karena nggak berasa berat. Dan walaupun ini kayak piringannya seolah besar, tapi ini tipis guys. Jadi bagian yang kena telinga itu sebenarnya bagian dalam sini yang sebenarnya empuk dan bukan empuk, maksudnya halus dan nggak terlalu gede sebenarnya. Dia ada beberapa vent hole di sini, ada kayak 3 titik vent hole. Dan juga di satu kecil ada di sekitar nozzle-nya sini. Dan untuk nozzle-nya sendiri juga semua menggunakan aluminium. Sampai ada filternya, dan belakang filternya seperti ada mesh-nya gitu, warna putih. Habis itu di bagian sini, di konektornya dia menggunakan MMCX dan kabelnya seperti ini ya. Seperti silver plate copper mungkin. Terasa cukup lentur, gue nggak ngerasa ada microphonics, dan ya simply nyaman, dan gue bisa pakai ayam ini cukup lama. Dan gue nggak nyangka waktu gue pakai ini nyaman banget. Yes, gue udah coba berlama-lama, gue pakai coba waktu kerja, gue coba waktu jalan-jalan. Ini nyaman dan gue bener-bener bisa pakai berjam-jam tanpa ada sakit atau apapun gitu. Gue tahu ada beberapa orang bilang ada fit issue, tapi at least di kuping gue itu nggak ada issue sama sekali, bahkan gue ngerasain enak banget. Untuk frekuensi responsnya sendiri gue ngerasa dia cukup energik atas sampai bawah, tapi juga balance atas sampai bawah. Kelihatannya dia punya elevasi di bagian sub bass di sini, kemudian elevasi di sekitar 2 kHz. Habis itu treble-nya cukup extended, dan 8 kHz ini adalah resonance peak. Kalau dibandingin sama Tangim Oxygen, kelihatan bahwa Tangim Oxygen itu sebenarnya dari sub bass to sekitar 800 kHz ini mirip, tapi perbedaan di upper mid range-nya sini ya. Dan juga di bagian treble kelihatan lebih rolled off untuk Tangim Oxygen. Kalau dibandingin sama Bravery, ini juga sekali lagi gue ngeliat ada pola yang mirip. Tapi sekali lagi perbedaan terutama lebih ke upper mid range, elevation-nya cukup berbeda daerahnya. Selain itu ya sebenarnya beberapa bagian agak mirip. Tapi sensasi drivernya itu memang berasa beda. Salah satu hal yang bikin gue cukup wow mungkin ya waktu denger si Timeless ini adalah ketika gue colok HP, dan ini ayam planar, dan ini satu-satu ayam planar yang buat gue colok HP udah gue bisa nikmatin. Sisanya itu tuh berat di drive dan bener-bener harus sebisa mungkin pakai ampli yang powerful atau yang ya simply source yang powerful biar mereka bisa nyanyi dengan maksimal. Kalau ini colok HP juga udah oke, tapi tentunya lebih maksimal pakai DAP. At least di sini maksud gue dia cukup gampang di drive. Nah, soal suaranya, gue harus ngomong dia itu excellent banget. Dia sangat-sangat bagus. Teknikal juga bagus. Tapi ada kelemahan yang mau nggak mau gue tetap ngerasain di seluruh frekuensi. Gini, kalau gue ngomong ayam ini secara tonal, dia itu balance. Dia balance banget, lo mau bass, lo dapet. Bassnya itu juga dalam, gebuk, deep, dan juga cepet. Lu kasih musik rock, lu kasih musik apa aja, itu ngejar dengan baik, dan pukulan itu dalam dan cepet. Itu jelas berkualitas. Dan kemudian mid range. Mid range-nya itu clean and clear, tapi cukup balance. Lu mau denger vokal cowok, vokal cewek, semuanya clean, clear, dan lu nggak bakal berasa ini terlalu tipis ataupun terlalu mendem ataupun nasal kayak sengau gitu, enggak. Vokal balance-nya bagus. Lu dengerin treble-nya lu denger gemericik simbal, itu clear, jelas. Lu dengerin violin, lu dengerin perkusi yang cekeces gitu. Itu cecesnya tuh jelas banget dan juga detail tapi nggak sakit. Jadi gue ngomong overall suaranya secara tonal, ini nih
all rounder banget balance banget. Maksudnya lu kasih musik EDM, lu dapet bass itu, lu dapet gebukan itu, lu dapet dalamnya itu, dan funnya lu dapet, tapi nggak pernah keteteran, nggak pernah lambat, itu berasa cepet dan very well controlled. Lu denger vokalan, sebutlah Diana Krall, sebutlah Olivia Ong, sebutlah Joyce Chu, sebutlah vokal lah siapa aja yang lu suka di sini. Gordon Aimer juga, Lisa, itu semua suaranya itu clear, clean, jelas. Dan nggak perasa mendem atau aneh-aneh gimana, nggak berasa sibilan juga. Treble-nya juga, maksudnya gue dengerin lagu orkestra, gue dengerin single instrumen, kayak La Campanella La Primavera dari English Harmonic Orchestra, itu setiap biolanya itu, itu detail, cepet, lincah. Jadi gue ngomongin all-rounder banget. Gue kasih musik apa aja di sini. Gue kasih genre apa aja di sini. Mau rap, mau hip hop, mau EDM, mau yang vokalan, mau yang treble, klasikal. Gue ngerasa IAM ini bisa ngebabat semua itu. Gue ngerasa ini sangat-sangat bagus buat banyak genre. Ada tapinya. Tapi yang cukup gue ngerasain di seluruh frekuensi ada suatu, gue bisa ini ngomong kelemahan yang minor, karena gue yakin nggak semua orang sensitif atau ngerasain hal ini, yaitu timbre. Timbre adalah buat gue kelemahan dari si 7Hz. Bukan kelemahan sih, mungkin sesuatu yang berbeda daripada yang lain dibanding misalkan terbiasa dengerin IAM dynamic atau dalam IAM yang balance and mature di price point sekitar 3-4 jutaan segini. Timbre itu kan memang sesuatu hal yang selalu berbeda. Ada timbre dynamic driver, ada timbre balance and mature, ada timbre planar driver, dan timbre planar driver yang gue coba di sini itu masih seperti planar IAM lainnya, dimana rasanya itu ringan. Jadi gue nggak ngomong ini tipis ya, tapi sensasinya tuh ringan. Jadi ketika gue dengerin bukan vokal deh, gue dengerin gitar, itu gitar akustik, itu kan mestinya suaranya tuh agak tebel, romantis gitu. Di sini tuh berasanya ringan, dan buat gue sendiri cukup artificial. Dan memang itu yang terjadi di semua planar driver. Mungkin karena transient speed-nya yang begitu tinggi, jadi suara kesannya ringan. Sekali lagi, gue nggak ngomong ini tipis. Ini masalah timbre. Timbre itu kan sesuatu karakteristik dari entah itu driver atau entah itu instrumen yang membedakan itu daripada yang lainnya. Suatu karakteristik driver tersendiri. Dan buat gue, karakteristik planar memang begitu. Gue mau denger P1 ataupun P2 ataupun Aizen, buat gue setiap nadanya itu berasa ringan. Karena kecepatannya tadi itu. Dan sensasi ringan ini buat gue tidak cocok untuk beberapa instrumen dan beberapa jenis vokal. Contohnya kalau gue ngomong vokal, gue dengerin Josh Groban, dengerin Michael Bublé, dengerin Il Divo. Itu adalah vokalis-vokalis cowok yang mereka kalau nyanyi itu bergetar, suara tuh bisa powerful banget dan tebel rasanya. Nah, tebel suaranya Josh Groban itu. Denger suaranya Il Divo yang follow your heart, let your love lead through the darkness. Dia tuh tetap berasa powerful. Di sini itu berasa nggak sekuat itu, nggak se-weight note-nya, ketebalan nadanya tuh nggak tidak sekuat yang gua mau, tidak setebel yang gua mau. Gini loh, maksudnya kalau gampang aja. Gue selalu contohin, lu main keyboard sama main piano, itu kan selalu kerasa keyboard itu lebih ringan nadanya, walaupun kita pencet nada yang sama. Kita main piano habis itu, nada yang sama itu terasa lebih berat, terasa lebih powerful, terasa lebih energik. Nah, itu yang gue rasain di sini. Gue biasa denger Il Divo itu misalnya pakai Tantrum Oxygen ini. Ini walaupun mungkin nggak se-clean and clear si Timeless ini, tapi Oxygen itu buat gue lebih natural. Vokal cowok tuh lebih berbobot, lebih bold, lebih berkesan powerfulnya suaranya ketika dia teriak, ketika dia kasih tenaga, di situ lebih berasa. Di sini kerasa ringan. Sekali lagi, ini gue lebih ke nitpicking ya. Gue sangat-sangat critical dengan review ini, karena kalau nggak ini gue bisa puji-puji terus. Ini adalah hal yang gue rasa, yaitu timbral issue-nya. Dan juga ketika gue dengerin musik-musik perkusi, terutama denger cek gitu, dengerin simbal, dengerin musik yang beberapa kayak gitar ataupun perkusi, itu gue selalu ngerasa nadanya tuh nggak se-ceras, nggak se-mantep, ceras, tajam gitu, nggak. Itu kayak ringan. Kayak bentar lalu hilang, bentar hilang, bentar hilang.
itu sedikit kurang natural buat gue dibanding kalau gue ngeband, gue biasa denger positioning drummer itu di belakang gue waktu gue ngeband dulu. Itu cymbal tuh cukup bisa nyerang dan yakin gitu, trust. Di sini tuh kayak cepet. Tapi timbre ini yang cepet tadi, timbre ini buat gue cocok untuk alat musik seperti violin. Contohnya lu denger Lindsey Stirling aja, dia tuh banyak banget kasih nada kan, cepet. Nah, di sini karena transient speed yang tinggi itu, dia berasa cepatnya perpindahan satu nada antara nada lain itu cepet banget dan lincah banget. Jadi ayam ini yes, buat gue secara tonal itu very excellent, dia balance overall. Kelemahan yang terasa adalah timbral issue, di mana buat beberapa alat musik, gue nggak ngomong semua, beberapa alat musik dan beberapa tipe vokal itu buat gue terlalu ringan. Dan juga kalau gue ngomong secara teknikal, ini dia coy di harga 3 juta ya, gue rasa kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin deh ini. At least yang gue pernah coba, yang paling tinggi kan teknikalnya waktu itu gue coba TAL4, dan ini buat gue lebih detail lagi, lebih clean lagi, lebih clear lagi. Dan juga secara soundstage dia cukup baik. Tapi sekali lagi ada masalah yang gue ngerasain terkait dengan timbral issue tadi. Yaitu buat gue megahnya suara. Gini loh, ketika kita denger bass di sini, di ayam ini, itu cepet. Sangat-sangat nggak keteteran. Yes, tapi ada saat-saat ketika ada decay gitu. Gini loh, bass tuh menghasilkan bass yang agak berdecay dari dynamic. Itu biasa menghasilkan sensasi wow, sensasi megah, sensasi sensasi wow ketika misalnya kita nonton movies lalu ada ledakan boom gitu. Ataupun kita nonton dengerin soundtrack orkestra, itu ketika bassnya sedikit ada gemanya, itu kan kasih kesan megah. Nah di sini tuh bassnya cepet banget, gue nggak ngerasa megahnya itu. Gue ngomong ini bassnya lemah ya, bassnya gebuk duk gitu, tapi duknya itu cepet banget. Jadi gue dengerin lagu orkestra dari Hans Zimmer, ataupun gue denger lagu soundtrack seperti dari The Lord of the Rings ataupun Two Steps from Hell, itu walaupun ayam ini gue nggak ngomong sempit, tapi megahnya nggak dapet. Karena saking cepet bassnya itu, gue masih ngerasa lebih ada megah di Tantrum Oxygen. Oke, sekarang gimana kalau gue ngomong secara perbandingan? Yes, buat gue yang di harga ini favorit umum gue adalah tetap Tantrum Oxygen. Yang buat gue memang secara overall timbre dan tonal balance itu juga sama-sama bagus. Tapi di sini buat gue lebih natural. Tetap Oxygen ini gue dengerin, tadi gue bilang ya, gue dengerin Josh Groban, gue dengerin Michael Bublé, gue dengerin banyak vokalis cowok, ataupun gue denger cymbal, itu lebih natural di sini. Tapi dia terasa jelas tidak selincah Timeless ini ketika gue dengerin musik kayak seperti Lindsey Stirling. Gue tidak selincah si Timeless ini ketika gue denger lagu rock. Yes, tidak selincah ini. Cuman buat gue lebih berbobot, lebih natural untuk kebanyakan lagu. Dan juga lebih megah ketika gue denger soundtrack orkestra. Jadi kalau misalnya kita ngomong teknikalitas, buat gue tapi jujur aja secara detail, separation, itu si Oxygen dibabat sama si Timeless ini. Jadi overall Timeless ini memang sangat bagus. Oke, jadi kita merujuk langsung aja kepada kesimpulannya. Dan buat gue kesimpulan gampang banget. Pros-nya itu ayam ini murah. Maksudnya dengan kemampuan segini ini murah guys. Lu nggak bakal buat gue dapet technical ataupun full package yang lebih murah daripada ini lagi. Ini buat gue 5 juta masih worth. Segitu bagusnya, yes. Satu, dia punya tonal excellent. Dari atas sampai bawah itu dia balance, detail, clear. Dan juga dia punya technical yang bagus. Kecepatan drivernya, lalu kemudian detail-detail setiap semuanya itu disajikan dengan sangat bagus. Dan kemudian kalau kita ngomong cons, buat gue tadi itu cuman satu, lebih ke timbernya doang. Timbernya itu tetap timber yang cepet banget, dimana timber ala planar yang cepet banget ini cuman gue temen di ayam ya by the way. Di headphone itu timber planarnya lebih natural. Tetap aja buat gue tidak terlalu natural di beberapa tipe instrumen ataupun tipe vokal. Tapi overall guys, buat gue, lu punya budget 3 juta, lu mesti cobain ini. Karena ayam ini segitu bagusnya. Bagus banget. Oke, gitu aja rasanya dari gue. Kalau misalnya
Kalian ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue di setiap hari Jumat jam 9 malam kalau gue nggak sibuk. Oke, gitu aja. See you next time. Semoga kalian enjoy review ini. Bye-bye. Oke, ada sedikit breaking news. Waktu gue ngedit ini, gue dapat berita juga tentang Seven Hearts Timeless ini. Dia punya beberapa perbedaan. Gue nggak tahu ini jadi QC issue atau apa, tapi di nozzle-nya itu beda-beda. Ada yang rada tebel, ada yang rada tipis, ada yang filternya rada full, ada yang kayak kosong gitu loh, di belakang ada foamnya katanya. Jadi informasi masing-masing orang jelas ada fotonya. Jadi Seven Hearts Timeless ini mungkin suaranya agak berbeda. Misalnya lu udah pernah coba satu, lalu beli lagi, itu mungkin ada perbedaan sedikit. Dan yes, gue ada teman yang gue percaya, itu dia bilang suaranya agak berbeda, tapi nggak sampai kayak perbedaan langit bumi gitu, enggak sih. Cuman katanya ada perbedaan upper mid to treble-nya satu sedikit lebih sedikit lebih nyantai gitu aja sih. Tapi ya perbedaan itu ada dan yes, emang di beberapa tempat lagi di sedikit gembar-gemborkan. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.